Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, apa kabar semua masyarakat Indonesia? Perkenalkan, nama saya Muhammad Riki Solim. Saya backgroundnya adalah tenaga kesehatan, di mana berkuliah di keperawatan, kesehatan masyarakat, dan saya punya jenjang karir juga di pendidikan, dunia pendidikan. Baik, untuk siang ini saya akan share sesuatu hal yang mudah-mudahan sangat bermanfaat untuk masyarakat semua. Saya sebutnya di sini rekan-rekan atau teman-teman nanti ya. Sini saya akan share mengenai mungkin yang sering ya, sering kali trending topik pembicaraan, walaupun memang untuk saat ini yang sering dibicarakan oleh rekan-rekan dan teman-teman semua adalah tentang corona ya, COVID-19. Nah, ini tidak kalah trending dan tidak kalah penting, yaitu tentang stroke. Stroke. Teman-teman masyarakat awam sendiri di sini mungkin sulit membedakan atau banyak juga yang bingung gitu tentang apa itu stroke, apa itu serangan jantung, apa penyakit jantung, ya apakah sama semuanya atau berbeda. Nanti itu kita akan ulas tuntas di materi saya ini, sedikit, singkat, dan padat. Dan saya juga meminimalisir ada bahasa-bahasa medis, sehingga ini mudah dikonsumsi untuk kita masyarakat umum. Pada intinya nanti, tidak hanya teman-teman atau rekan-rekan semua hanya tahu tentang gambaran penyakit stroke. Tapi di sini yang saya inginkan, yang kami inginkan, yang kita inginkan, yang dunia semua inginkan adalah bila mana kejadian ini ada di lingkungan sekitar, dekat rekan-rekan berada di lingkungan kerja maupun di sekolah, di manapun juga fasilitas publik, apabila yang berita, minimal teman-teman bisa melakukan pertolongan pertama secara cepat. Ya, secara cepat, tentunya tidak hanya cepat juga, tapi tepat. Karena nanti kita punya ada golden period atau golden hour di sini, ya, waktu emas. Jadi seringkali karena mungkin masyarakat atau rekan-rekan semua nggak tahu bahwa gejala-gejala yang terjadi itu sudah mendekati ke stroke, jadi masih santai-santai aja membawa korbannya ke hospital, rumah sakit. Nah, pada saat di rumah sakit, tingkat survival pasien pun berkurang karena terlalu lama dibawa. Karena mungkin masuk angin. Nah, teman-teman mungkin beranggapan, wah pusing-pusing masuk angin, nggak bisa ngomong, bahkan ada stigma juga di masyarakat. Oh, kesurupan. Nah, itu wah itu kesurupan tuh. Contohnya tanda-tandanya itu ada pelo ya. Sulit untuk ngomong, menyon-monyon mulutnya. Nah, disangka oleh rekan-rekan adalah korban itu terkena teluh, santet, dan segala macam halnya, atau dibilang bahasa lainnya adalah kesurupan. Nah, ini sehingga terjadilah delay di antara ke rumah sakit. Akhirnya korban pada saat sampai di rumah sakit itu tingkat survivalnya rendah, atau mungkin juga sudah pecah pembuluh darah dan bisa mengalami kematian. Ini makanya kita akan sharing cara pertolongan pertama, dan nanti di akhir, di ending ya, saya akan memberikan tips bagaimana cara menghindari stroke ini terjadi di lingkungan kita. Kita sendiri, keluarga maupun tetangga-tetangga kita nanti bisa kita
sharingkan tentang informasi ini. Mudah saja, hanya klik tombol subscribe, lalu nanti teman-teman share videonya, dilihat lalu share videonya ke kerabat-kerabat terdekat sehingga ini menjadi bermanfaat. Oke, baik, terima kasih. Nah, ini ada beberapa yang perlu disampaikan. Memang dalam waktu yang singkat, mudah-mudahan setengah jam pembicaraan kita ini selesai ya. Nah, saya akan mulai saja. Apa itu stroke? Nah, ini dilansir oleh Eliah dan kawan-kawan ya pada tahun 2003 tentang stroke. Menurut WHO, World Health Organization, itu adalah gangguan peredaran darah otak. Jadi terkait dengan stroke itu nanti arahnya di otak. Anatomi yang akan kita bahas di sini adalah darah otak. Nah, di otak itu ada apa? Nah, otak ini nanti sifatnya itu kalau bahasa awam kita, kalau kita bicara tentang komputer itu adalah prosesor. Nah, prosesor ini memerlukan supply kan. Nanti kalau ibarat logikanya seperti ini. Ketika ada suatu main prosesor akan dialirkan oleh listrik seperti kan. Yang mengalirkan listrik itu adalah kabel-kabelnya. Nah, bila mana kabel ada yang putus atau tersumbat atau karatan dan sebagainya, maka supply listrik ke main prosesor itu menjadi terhambat. Nah, begitu juga otak. Nah, otak ini untuk hidup dia memerlukan oksigen. Jadi yang menghantarkan oksigen, yang mengolah oksigen itu adalah darah. Nanti darah berkaitan dengan jantung. Diolah oleh jantung sehingga darah tersebut kaya oksigen, sehingga pada saat sudah kaya dengan oksigen itu akan dialiri ke otak. Nah, otak ini tentunya bukan suatu anatomi yang besar ya, kecil. Nah, dia memiliki pembuluh-pembuluh darah. Pembuluh darahnya halus-halus sekali ya. Ini bila mana pembuluh darah tersebut atau terjadi suatu sumbatan, maka suplai oksigennya pun menjadi berkurang. Bahkan seperti ini, jantung itu akan memompa terus dengan tekanan yang kuat. Nah, ketika ada sumbatan pada pembuluh darah otak tersebut, dia tidak berjalan dengan lancar, aliran darahnya akan tetap berusaha untuk sampai ke otak tersebut. Nah, sehingga apa? Ketika sumbatan ini lama-kelamaan menumpuk sehingga total terjadi sumbatannya, sedangkan aliran darahnya itu didorong secara kuat, maka yang nanti pada akhirnya ya itu akan menyebabkan pembuluh darahnya pecah. Nah, seringkali teman-teman mendengar stroke pembuluh darah otaknya pecah sehingga keluar darah dari hidung, sudah keluar darah dari mulut. Nah, ini yang bisa menyebabkan kematian. Jadi intinya kalau kita ingin mencegah kematian pada korban atau pasien-pasien stroke itu, kita kenali nanti gejalanya. Pada saat ada sumbatan sedikit itu gejalanya pun sudah mulai muncul. Nah, sehingga pada saat nanti dia menyumbat lagi, semakin dia menyumbat, maka tanda-tandanya pun semakin khas pada orang yang menderitanya. Nah, ini harus segera dibawa cepat ke hospital sehingga nanti teman-teman kita di rumah sakit itu segera melakukan tindakan medis. Nah, ada tindakan medisnya itu bahasanya ya, seperti diuraikan sumbatannya atau ditembak sumbatannya melalui operasi ya, atau dihilangkan sumbatannya melalui operasi. Nah, nanti itu akan banyak sekali tindakan itu. Nah, ini menurut WHO untuk pengertian dari stroke itu sendiri. Selanjutnya ini faktor resiko. Jadi Misbah dan teman-teman juga pernah
mendapatkan hasil penelitian daripada faktor resiko terjadinya stroke ini. Apa saja sih yang menyebabkan stroke ini? Itu dari persentase-persentase yang ada di gambaran yang saya sampaikan di sini. Ada tahun 2012, angkanya sendiri yang paling tinggi, yang dominan adalah penyebabnya itu terjadinya stroke ini karena hipertensi. Itu 50 lebih ya, 50% lebih, 50% up. Jadi 54% faktor resiko terjadi stroke ini karena hipertensi. Tekanan darahnya yang tinggi. Tidak hanya sumbatan, ya, tekanan darahnya tinggi, terlalu cepat, ada pula sumbatan sehingga menyebabkan pembuluh darahnya pecah. Nah ini. Nah itu 54%. Nah selanjutnya faktor resiko yang lain itu diabetes mellitus itu 20%, penyakit gula, ya, gula darah. Selanjutnya fibrilasi atrium, terjadinya gangguan irama jantung, ya itu 20%. Penyebab penyumbatnya yaitu kolesterol. Nah, kontrasepsi juga ada yang menyebabkan, cuman dia kecil sekali nilainya. Dari 100% yang terkena stroke hanya 1,5% yang karena 1,5% karena kontrasepsi. Nah, merokok ini 66% tinggi sekali, melebihi dari hipertensi ya. Kenapa? Merokok juga dapat menyebabkan hipertensi dan menyebabkan stroke. Nah, ini faktor resiko atau penyumbang resikonya juga. Alkohol dan obat-obatan terlarang 12,8%. Nah, ini selanjutnya pengguna antikoagulan atau antiagregasi. Nah, ini obat-obatan medis untuk mencegah perdarahan pada dunia medis. Itu ada yang namanya obat antikoagulan ya. Jadi anti pembekuan darah. Jadi darahnya agar lancar terus adalah obat ini. Nah, selanjutnya penyakit anemia itu 24%. Ya. Paten foramen ovale, nah ini terkait dengan kontrasepsi juga. Selanjutnya genetik dan riwayat keluarga itu ada usia, jenis kelamin, ras tertentu. Nah, usia ini mempengaruhi juga. Ya. Setiap penyakit itu faktor resikonya ada yang namanya faktor resiko usia. Ya. Nah, organ-organ tubuh kita juga sudah mulai melemah, ya. Pembuluh darah sudah mulai melemah sehingga menyebabkan sumbatan dan bisa pecah. Jenis kelamin, nah berbeda memang, ada diteliti berbeda untuk tingkat survival pada wanita dan pria, lebih banyak pria ya daripada wanita. Pria yang mungkin yang gaya hidupnya memang lifestyle-nya lebih keras daripada wanita, ya, makan makanan juga tidak. Nah, ini pada tahun 2012. Mungkin di tahun 2020 penelitiannya mungkin berbeda lagi. Nanti kita kalau ada hasil penelitian ras jenis kelamin ini terbaru nanti akan kami sampaikan juga. Selanjutnya ras tertentu. Ras-ras tertentu ini terpengaruh akan budaya. Beda. Ketika nanti dia budayanya, contohnya di Sunda ya, Sunda dia banyak makan makanan sayur-sayuran, ya. Mungkin dia lebih tidak beresiko daripada yang di daerah misalkan Sumatera Barat yang sarapan pagi ketupat gula tunjang, terus makan stengkel, makan makanan berlemak dan berkolesterol tinggi. Nah, seperti itu. Atau bisa saja dia ada orang Asia yang biasa makan sayur-sayuran atau dengan orang bule, orang barat ya. Orang barat yang dia biasa makan makanannya itu yang siap saji. Ya, Burger King ya, yang mengandung syarat akan kolesterol dan lemak. Nah, selanjutnya riwayat stroke sebelumnya. Nah, mungkin juga si korbannya ini atau penderita yang mengalami stroke nanti yang akan kita temui ini, dia itu pernah dulu terserang stroke sebelumnya, stroke ringan, ya.
Jadi dia stroke ringan, tidak sampai pecah pembuluh darahnya, tapi ada sumbatan. Nah, pada saat serangan kedua itu terjadi sumbatan pecah. Nah, ini bisa memperparah. Nah, ini faktor resiko. Selanjutnya dari dilansir oleh Adam dan kawan-kawan ya pada bukunya yaitu tentang emergency stroke pada tahun 93. Ini stroke itu nanti ada dua, ada yang iskemik, ada yang hemoragik. Nah, bahasa masyarakat umumnya kita ini iskemik itu yang tadi sering dibilang stroke ringan ya, atau stroke dia tidak sampai pecah pembuluh darahnya, ya. Tapi aliran darah ke otak itu terhenti secara tiba-tiba. Dia langsung kena serangan. Nanti serangannya akan ada di slide-slide selanjutnya, di penjelasan selanjutnya. Ini menyebabkan gangguan persarapan atau neurologis. Nah, ini harus segera cepat juga dibawa ke hospital, ke rumah sakit. Kalau tidak nanti akan parah. Nah, ini penyebabnya menurut TOS. Ya, TOS ini nama orang ya. Jadi ada sumbatan besar di pembuluh darah arteri di otaknya. Yang kedua adalah karena embolisme pembuluh darah pada jantungnya. Jadi masuk udara tuh ke jantung. Bisa saja. Bisa saja masuk pembuluh darah ke jantung dari mana ya. Biasanya sih terjadinya ini pada korban pasien-pasien yang dipasang infus. Nah, itu bahaya tuh. Makanya harus dijaga dan dirawat. Misalkan di infus ya. Kita lihat kan, itu kadang-kadang suka ada udara di selang infusnya. Nah, itu udara itu tidak boleh masuk ke pembuluh darah. Kalau masuk ke pembuluh darah ada udara, bahaya. Itu bisa menyebabkan fatal, bisa menyebabkan stroke juga nantinya. Selanjutnya ada sumbatan kecil pada vesikel pembuluh darah. Nah, ini menyebabkan iskemik. Lalu, nah ini gambaran di otaknya ya. Kita bisa lihat, nah ini yang tadi disebut dengan vesikel yang kecil-kecilnya pembuluh darah sini ada. Ini yang arterinya yang besar. Nah di sini, nah ini bayangan atau gambaran ininya nih, apa namanya, sumbatannya. Nah ini anggapannya bisa ini occlusion ya. Ini menyumbat sangat besar sekali sumbatannya, sehingga kecil sekali ini aliran darahnya masuk. Nah ini yang bisa menyebabkan pembuluh darah pecah. Nah kalau yang ini clot dia masih bisa mengalir, tapi ada di dinding-dinding pembuluh darahnya itu sudah ada. Nah ini yang lancar. Nah kalau sudah seperti ini nih nanti gejalanya ada yang timbul nih, pusing-pusing, migrain ya, pusing kepala sedikit, tiba-tiba sempoyongan. Nah ini semaput, nah gitu ya. Nah ini contoh dari pembuluh darah yang tersumbat. Ini dia. Oke, kira-kira jelas ya. Yang kedua adalah stroke hemoragik. Nah ini hemoragik ini perdarahan, dia pecah pembuluh darahnya itu. Nah ini yang memerlukan operasi dan nanti memulihkan korbannya juga dia akan memerlukan waktu yang lama ini. Nah teman-teman okupasi terapi, fisioterapi nanti tugasnya kalaupun sudah masuk ke hospital ditangani, pembuluh darahnya kembali bisa mengaliri lagi ke otak, tapi dari gejala yang awal terjadi kelumpuhan contohnya, dia sulit berbicara, itu memulihkan lagi itu sulit. Jadi kalau bisa ada terkena serangan stroke, di awal-awal deteksi dini kita lihat, waduh ini tanda-tanda stroke nih, misalkan kerabat atau keluarga kita, waduh ini tanda-tanda stroke nih, langsung bawa ke rumah sakit. Jangan sampai dia menderita stroke hemoragik seperti ini, pecah pembuluh darahnya. Ya, kita bisa lihat di sini menurut Go dan kawan-kawan ya, dan Liebenstein tahun 2015. Ini stroke hemoragik jika pembuluh darah arteri di otak ruptur atau pecah. Peningkatan tekanan dan kerusakan sel darah otaknya itu bisa sangat parah nantinya. Faktor risiko utama hipertensi. Nah, tadi ya, hipertensi kalau kita bilang tekanan darah tinggi. Terus atriovena malformation.
Nah ini pembuluh darah ya, bahasa medis pembuluh darah. Aneurisma juga termasuk. Nah di Asia, di Jepang sama Cina itu udah sampai hampir 50% loh stroke ini. Jadi yang mematikan itu, yang penyakit stroke ini udah sangat tinggi sekali. Nah, maka itu kita menjadi perhatian ini di dunia untuk mengurangi tingkat kematian akibat stroke ini dan mencegah. Penyebabnya selain penyakit-penyakit tadi, yang paling utama itu ya telat. Pada saat terjadi serangan dari mulai pertama, terjadi serangan, penderitanya sampai ke rumah sakit itu telat. Masih aja masyarakat bilang, oh masuk angin. Masih aja masyarakat bilang, oh itu kena santet. Gitu. Nah ini yang harus benar-benar kita sampaikan ke masyarakat, sehingga ketika ini informasi ini semua masyarakat tahu, jadi semuanya memiliki awareness gitu, memiliki kepedulian dan mengerti gitu ya tentang bahayanya stroke ini. Nah ini gejala-gejalanya, nah ini gejala-gejala daripada terjadinya stroke ini, itu nyeri kepalanya sangat hebat. Kalau pusing mikirin utang gimana? Cenut, nah gitu aja ya. Nah kalau ini enggak, itu bisa saja sampai mutar, nah, terus gerakin bola mata kanan kirinya aja sudah sakit banget, sakit sekali. Terus terjadi mual, muntah, gangguan keseimbangan ya, sampai dia sesak, singkup, kaku kuduk nadi. Nah kadang-kadang teman-teman juga suka merasakan ya kalau habis makan kolesterol yang sangat-sangat ya, tiba-tiba pegal nih di belakang punggung, belakang leher kita nih. Itu disebutnya dengan kaku kuduk, aduh keras. Nah ini bahaya nih. Ya, kalau sering-sering seperti ini, sering-sering teman periksa ya. Nah ini angka kematiannya itu 2 kali lipat kalau stroke hemorragik ini. Biasanya kalau pembuluh darah sudah pecah, suplai oksigen sudah tidak lagi ke otak ya. Nah ini bahaya sekali. Oke, selanjutnya, nah ini tanda dan gejala menurut teori ya, ada persentasenya. Belum ke arah kiat ya, nanti kalau ke arah kiat, saya nanti akan sampaikan clue yang lebih mudah mendeteksi gejalanya seperti apa. Nanti kita bisa lihat ya. Nah ini menurut Lawrence ya, sama Rowe, sama Egetar, mereka meliti sama-sama nih. Leder, Lesot, dan kawan-kawan semuanya. Ini yang paling pertama, ya, yang paling signifikan itu 77% karena tandanya itu kelemahan tangan. Jadi kalau bahasa kerennya kita arm drip. Kanan sama kiri seperti mengalami kelumpuhan nih. Kanannya gerak biasa, gitu, kirinya, aduh, tangan kiri saya nggak bisa saya angkat sendiri. Atau ada orang yang dia bingung dengan kelemahan tangan dan kaki. Tangan dan kaki. Bisa kiri, bisa kanan. Tergantung nanti rusaknya otak yang sebelah mana. Nah, kita juga kenalin, pernah kan dulu rekan-rekan semua dengar ya mungkin. Kalau stroke-nya kiri, otak yang kiri, berarti kanannya tuh yang nggak bisa gerak. Nah, itu kontralateral ya. Jadi kontralateral. Nanti itu bisa ditemukan di lengan dan tungkai. Nah, yang paling besarnya lagi di visual wajah. Di wajah, di visual dan wajah maksudnya. Visual ini matanya nih. Melihat itu nanti nggak sepenuhnya. Jadi seperti rabun, selanjutnya tidak terlihat objek itu tidak terlihat sepenuhnya, jadi setengah aja. Sama wajah. Wajah itu biasanya dia ada yang namanya facial drop. Nah, wajahnya menyon. Nah, bahasa kita tuh menyon. Tiba-tiba begini nih. Beda kan ketika wajah kita segar dengan saya berusaha untuk mencontohkan. Kalaupun tidak mirip ya nanti kita lihat gambar yang mirip ya. Terus gangguan artikulasi. Artikulasi ini bicara. Biasanya lancar.
Namanya siapa? Nama saya Ricky. Ya, jadi ada apa namanya kelemahan pada otot-otot dia punya mulut. Nah, setengah. Misalnya seperti tadi otak yang sebelah kanan terjadi kerusakan, maka yang sebelah kanan juga yang mukanya yang turun dan dia tidak bisa, kelemahan terjadi ototnya gitu. Nah kalau daerah wajah kepala dia sesuai ya, beda dengan tungkai bawah, lengan dan tungkai bawah, nah itu kontralateral. Jadi kalau rusak kanan dia ke kiri lumpuhnya gitu. Nah itu gangguan BAK, BAB, menelan, nah itu juga ya, gangguan menelan, gangguan sensorik, depresi, sampai dia pengurangan kesadaran. Dia nggak bisa nelan, dia nyium nggak bisa, ya. Terus BAK tiba-tiba BAB-nya keluar sendiri, ya. Kalau bahasa kita bahasa Eropanya kecipirit gitu ya, atau apa namanya, keluar BAB-nya sendiri, keluar tiba-tiba bau pesing, ya. Karena ini adalah di stroke ini nanti gangguan yang di persarafan. Maka hal-hal yang mengandung atau yang berkaitan dengan saraf itu terjadi kelemahan. Nah, itu dia. Nah, jadi bisa kita simpulkan di sini kalau suatu saat rekan-rekan, teman-teman semua, teman-teman masyarakat ya, mendapatkan ya. Nah, ini kita kalau di barat itu punya clue atau kiat atau jembatan monyet biar lebih gampang mengingat tanda yang paling signifikan pada stroke ini kita singkat dengan FAST, fast. Nah, jadi bahasa Indonesia itu cepat. Ya, ini istilah aja sebenarnya. Jadi F itu untuk face, ya. Selanjutnya E itu untuk arm, S itu untuk speech, T itu untuk time. Jadi fast. Jadi maksudnya kita harus bergerak cepat ketika menemukan pasien-pasien stroke ini. Nah ya, jadi face, arm, speech, time. Nah itu tadi yang tadi sudah diteliti sama pakar-pakar di atas, kita simpulkan di sini. Tandanya kalau kita di Indonesia ini segera. Nah maksud segera itu adalah cepat juga kan bahasanya. Se-nya itu adalah senyum, G-nya gerakan, Ra-nya itu bicara. Jadi kita lihat saja ke korban atau pasiennya itu tanda-tandanya. Senyumnya gimana, gerakannya gimana, bicaranya gimana. Ya. Ketika dia senyum turun, orang senyum kan lurus nih. Jadi senyum menyon. Facial drop. Nah ini di gambar yang benar-benar terjadi facial drop. Yang ini biasa, yang ini turun. Yang sebelah kirinya turun. Sebelah kiri pasien atau sebelah kanan kita nih ya. Nah ini turun. Nah ini yang dinamakan facial drop. Wajahnya turun. Nah selanjutnya arm drip. Nah ini dia dicontohkan di sini. Tangannya tidak mampu mengangkat gelas ringan padahal. Jadi nggak bisa ngangkat tangannya. Contoh tangan kiri tadi atau tangan kanan. Ada salah satu tangannya yang tidak kuat, tiba-tiba terjadi kelemahan. Nah ini bahaya. Nah kalau terjadi hal seperti ini di keluarga, di dekat Anda, tiba-tiba Anda melihat wajah turun, ya biasanya pada tadi ada faktor usia ya. Usia-usia misalkan kita punya nenek, kita punya orang tua. Ketika ada tanda seperti ini, tanya langsung. Ibu, bapak kenapa? Dia ngomong, nah, langsung pelo speech-nya. Nah ini S, bicaranya udah mulai pelo. Nah ini syarat sekali. Ini adalah tanda-tanda korban tersebut. Time, call 911. Kalau di barat 911, kalau di kita 119, kita balik. Nah, dibalik 119. Silakan di daerah seluruh Indonesia 119 ini sudah akan diaktifkan ya. Kalau memang belum aktif ya, silahkan bawa masuknya ke rumah sakit secara cepat
tidak menunggu lagi apakah ini kesurupan, apakah ini masuk angin. Ibu kenapa? Tangan, udah bawa. Nih ibu tanda stroke, langsung bawa. Tapi mudah-mudahan bukan sama keluarga ya, mudah-mudahan si tetangga atau dan lain-lain. Keluarga keluarga kita mudah-mudahan sehat semua. Oke, nah ini visual. Nah ini visualnya, ngelihat itu sebelah. Waduh itu kelihatan tuh. Dia nggak bisa. Ada yang gelap sebelah. Waduh kok begini ya caranya. Tuh. Nah ini tadi untuk anggapan speak yang bahasa gitu ya. Dia tidak bisa mengucapkan sesuatu dengan secara jelas. Difficulty understanding, difficult sleeping, difficult reading, difficult writing. Ya, kalau kita sebut apasia, bahasa istilahnya apasia, karena terjadi injury pada otaknya. Ini gambaran ya, gambaran aja nih, ngelihat jam, suruh ngelihat jam dia. Ngelihat jam itu enggak sepenuhnya dari 1 sampai 12 dia bisa lihat. Fokusnya itu tidak berkurang. Banyak angka yang akan hilang. Ya. Nah, ini nanti bisa kelihatan. Ngelihat bunga nggak sepenuhnya mekar, nggak sepenuhnya bunga yang seutuhnya, tapi sebelah. Nah selanjutnya, nah ini dia. Nah ini kalau kerusakan otak yang sebelah kiri, maka akan mengakibatkan kelemahan-kelemahan ya pada hal apa, dan kalau yang kanan pada hal apa di sini disebutkan ya. Kalau yang kanan bicara nggak bisa lah, ngitung ya kan, terus fungsi-fungsi spesifik tentang ilmuwan tidak bisa lagi. Apa namanya, ini kalau ini ya otak yang sebelah kiri. Kalau otak sebelah kanan, maka dia ya akan kelemahan terjadi. Dia tidak bisa apa namanya menikmati atau musik, dia tidak bisa fungsi-fungsi seninya itu menjadi berkurang, kreatifnya juga menjadi berkurang. Nah ini nanti ada di efek kalau seumpama memang serangan otak itu terjadi. Nah ini untuk apa namanya gambarannya ya. Otak kiri itu ada tentang logika, otak kanan itu feeling, merasakan. Nah ini fungsi-fungsi otak nih maksudnya ya. Jadi nanti tidak akan sepenuhnya normal seperti yang ada di gambar yang ada di slide kita atau gambaran slide kita ini. Oke, nah ini juga sama. Nanti bisa teman-teman perhatikan, screenshot lalu baca. Kalau mau dirunut satu persatu, yang otak sebelah kanan bagian depan, otak sebelah kanan bagian samping, ya, otak bagian bawah, ya. Nah ini ada kita punya bahasa medis itu frontal, temporal, ya. Ini nanti akan ada efeknya di sini. Selanjutnya tata laksana. Nah ini tata laksananya gawat darurat stroke ini nanti ya masyarakat, teman-teman masyarakat juga harus memahami nih. Jadi kenapa disuruh cepat? Tolong cepat bawa ke rumah sakit, tolong cepat bawa ke rumah sakit, karena teman-teman masyarakat ini berperan penting sekali terhadap hal ini. Ya. Nah, ini seperti apa? Nah, ini dia. Bagikan informasi tentang gejala dini, kenali gejala stroke, segera ke rumah sakit, dan tugas bersama tenaga medis dan masyarakat. Nah, maksudnya di sini tugas bersama tenaga medis dan masyarakat. Kalau masyarakat telat, tenaga medis di rumah sakit juga kewalahan. Masalahnya akan semakin rumit yang akan diselesaikan oleh tenaga medis. Ya, maka dari itu masyarakat di sini harus tahu tentang gejala dini stroke yang tadi. Ya, bahasa Inggrisnya adalah fast, bahasa Indonesia adalah segera. Ya, kenali gejala stroke, segera bawa ke rumah sakit.
Ini dia. Karena di konsep American Heart Association, SCL is Advanced Cardiac Life Support, itu SCLS itu ada pertolongan stroke, ya nanti akan ada prosedur pertolongan stroke. Nah ini teman-teman masyarakat bukan berarti tidak memiliki apa namanya kontribusi di sini justru di detection and dispatch. Nah ini dua ini, gimana teman-teman bisa atau rekan-rekan bisa mendetek, oh ini stroke, telepon langsung 119, bawa ke rumah sakit. Nah baru nanti sampai di rumah sakit di deliver, nyampe di pintu rumah sakit baru nanti diolah semua sampai nanti diberikan drug oleh medicine. Nanti akan ada penentuan, ada decision di sini apakah dia pemberian obat sementara atau langsung masuk ke ruang operasi. Ya. Nah ini kita punya algoritma di rumah sakit, di hospital untuk advance cardiac life support. Ini maksudnya adalah menyelamatkan penderita. Ya. Jadi pertolongan pertama juga life support untuk mencegah kematian. Nah ini, ini ada di detection. Nah, kalau teman-teman masyarakat nggak langsung bawa ke rumah sakit ya sudah, ensong. Ya, korbannya dia akan mengalami stroke hemoragik bisa, walaupun tadi serangan awalnya hanya tersumbat atau hanya baru iskemik saja. Nah ini ya, curiga stroke, deteksi, keluarga hubungi ambulan, lalu deteksi dini, tugas ambulan menghubungi public service center, rumah sakit yang terdekat maksudnya, lalu dibawa, lalu dibikin, lalu dilakukan prosedur immediate stroke life supportnya. Jadi pertolongan pertama di rumah sakitnya juga dengan cepat akan segera dilakukan. Nah itu ya. Nah ini sampai-sampai di dunia itu kita peringati ya setiap tanggal 29 Oktober itu kita namakan World Stroke Day. Maksudnya bukan untuk memperingati ya, bukan untuk memperingati pasien-pasien stroke yang meninggal bukan, tapi di sini yang kita peringati agar kita selalu waspada ya, tentang tanda dan gejala stroke, lalu cepat bawa korbannya ke rumah sakit lalu ditangani. Itu ya maksudnya. Dan yang kedua adalah kita sendiri adalah mengkampanyekan untuk mencegah terjadinya stroke biar nggak terjadi. Nah itu makanya ada hari peringatan stroke dunia ini. Nah, kita bersama-sama dengan American Heart Association, American Stroke Association, sama World Heart Organization, dunia semua satu padu untuk menangani atau awareness atau sangat peduli terhadap stroke ini. Nah, health, mereka juga punya semboyan untuk help us, tolong kami, maksudnya tenaga-tenaga medis atau organisasi besar dunia itu tolong kami untuk mengakhiri stroke. Nah sekarang yang terakhir saya akan memberikan tips untuk teman-teman semua, ya, bagaimana untuk help us end stroke ini gitu. Jadi kita bersama-sama masyarakat umum dan kita tenaga medis bersama-sama untuk mengakhiri stroke ini. Ya. Kiat yang tadi, tolong jangan sepelekan stroke yang pertama. Yang kedua untuk mencegah stroke. Nah ini dia. Kita lansir dari Wikipedia Google. Silahkan teman-teman cek nanti di Google langsung tahuan cara mencegah stroke. Keywordnya nanti akan keluar ini. Menurunkan tekanan darah tinggi. Nanti akan ada lagi ilmu gimana cara menurunkan tekanan darah tinggi. Ya, kalau ada rekan-rekan dan masyarakat di sini yang memiliki darah tinggi, tolong ya pasti tahu bagaimana caranya mencegah biar darah tersebut tidak naik. Ya, tekanannya. Ya, dari makanan, pola olahraga, makanan, istirahat dan sebagainya. Cegah itu yang namanya naikkan hipertensi. Selanjutnya berat badan. Ya. Tuh berat badan, jangan lupa bukan perut ya. Ada juga yang badannya kecil tapi perutnya yang buncit, nah beda lagi tuh. Nah ini adalah menurunkan berat badan, weight. Okay. Nah untuk menurunkan berat badan, betul di apa namanya? Kita
kita lokasinya di Bandara Pearl Harbor soalnya nih. Jadi ada suara helikopter. Ya. Menurunkan berat badan bagaimana caranya ya nanti bisa tahu berapa takaran turunnya, nanti ada yang namanya penghitungan berat badan ideal pada tubuh Anda sesuaikan dengan tinggi ya, nanti IMT. Silakan cari lagi di Google. Selanjutnya menjalani olahraga secara rutin. Nah ini ya, agar aktivitas fisik kita menjadi baik, olah tubuh kita, olahraga kita, sehingga lemak-lemak yang ada di dalam tubuh ini menjadi terurai ya. Nah selanjutnya mengobati diabetes, penyakit gula nih. Nah ini penyakit gula, kalau teman-teman gulanya tinggi itu sudah ada tuh kiat-kiat nanti gimana cara menurunkan gula darah dan segala macam. Selanjutnya menghentikan kebiasaan merokok bagi yang masih merokok, ya silahkan coba dipertimbangkan kembali ya untuk mencegah terjadinya stroke, tekanan darah tinggi dan yang lain-lain silahkan kurangi atau bisa kalau bisa hentikan kebiasaan merokok Anda. Baik, itu untuk mencegah stroke. Masih banyak yang lain ya. Kalau nanti dikaitkan dengan menurunkan berat badan, makanan, pola makan teratur, jangan terlalu makan banyak yang berlemak, siap saji dan sebagainya ya. Nah ini intinya adalah yang sudah saya sampaikan. Teman-teman, rekan-rekan masyarakat juga sudah paham tentang bagaimana caranya menurunkan berat badan dan mudah-mudahan paham tentang mencegah stroke ini. Itu sekian, terima kasih share dari saya, mudah-mudahan bermanfaat ya. Kita sambil kalau ada yang kurang dari saya, teorinya yang belum cukup memadai, saya mohon maaf karena keterbatasan. Yang kedua, masalah waktu juga, saya akan menyampaikan ini dengan cepat dan mudah diterima oleh masyarakat. Kalau ada yang kurang jelas, boleh tuliskan di kolom komentar ya. Kalau mau ada revisi tentang penyampaian saya yang salah, silakan ada di kolom komentar. Kalau ada pertanyaan, silakan masukkan juga ke kolom komentar. Nanti kita akan jawab dan diskusikan bersama-sama di sana. Baik, jangan lupa like, subscribe, sama yang terakhir share it to another ya, untuk mengkampanyekan agar di Indonesia khususnya di lingkungan kita sendiri ini penyakit stroke itu menjadi berkurang atau turun. Kematian akibat penyakit stroke juga akan turun ya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semangat. Selamat sore.